Oke anak-anak, gimana sehat ya? Ketemu lagi dengan Ibu Milkawi Suprapti dari SMP Negeri 1 Juwana. Yang kali ini kita akan lanjutkan masih bab 4, yaitu tentang transformasi. Kita sudah sampai pada yang ketiga, yaitu rotasi. Kamu perhatikan ya. Kalian tahu jam dinding anak-anak? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Perhatikan di sini. Nah, ini ada gambar jam dinding di mana dia bergerak dari kiri ke kanan perputarannya. Kemudian bandingkan dengan kincir angin. Tahukah kalian bagaimana pergerakan kincir anginnya? Ya. Ternyata berlawanan dengan pergerakan jarum jam dinding, yaitu dari kanan ke kiri. Sekarang untuk yang ketiga. Pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu melihat biang lala ya. Pergerakannya pasti tahu juga. Bagaimana pergerakannya? Ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, coba kalian ingat-ingat. Ya, Nana, dari 3 contoh tadi, hal apa yang kalian peroleh? Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi 2. Arah positif berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan arah negatif searah dengan arah jarum jam. Sekali lagi diingat-ingat ya anak-anak. Untuk yang positif itu berlawanan dengan arah jarum jam, yang negatif searah dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kamu perhatikan contoh soalnya. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat Kartesius. Anak-anak ya, di dalam kalian nanti mengadakan rotasi, maka yang perlu kalian siapkan adalah 1 buku berpeta, kemudian yang kedua penggaris, yang ketiga adalah jangka, dan yang keempat adalah busur derajat. Ini alat-alat yang perlu kalian pakai nanti untuk menggambarkan ya tentang rotasi. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar koordinat Kartesiusnya. Titik P mula-mula di 30,10 koordinatnya. Kemudian kita buat ya sebesar berputar atau bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ini ke kiri arahnya. Ya, maka kita temukan di sini titik Q-nya adalah negatif 10,30 ya. Berikutnya dari titik Q dengan pusat O, yaitu titik pangkal, kita putar lagi ya, kita gerakkan ke kiri lagi ya, maka akan ketemu titik R ya. Sehingga nanti kita simpulkan
Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P koordinatnya 30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q, yaitu dengan koordinat negatif 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik Q, menghasilkan titik tujuan yaitu titik R dengan koordinat negatif 30, negatif 10. Dapat kita tulis, jadi notasinya nanti seperti ini ya anak-anak ya. P koordinatnya 30,10, kemudian atasnya kita tulis R, itu melambangkan rotasi. Kalau kemarin translasi pakai T, kemudian pencerminan atau refleksi pakai C, maka untuk rotasi menggunakan lambang R. Jadi sekali lagi tulisan ini kita baca, titik P 30,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh positif 90 derajat atau berlawanan arah dengan jarum jam, menghasilkan titik Q negatif 10,30. Demikian juga titik Q negatif 10,30 dirotasikan terhadap titik pangkal koordinat yaitu titik O 0,0 dengan rotasi positif 90 derajat, menghasilkan titik R negatif 30, negatif 10 ya. Berikutnya, anak, misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar negatif 90 derajat. Nah, kalau negatif berarti searah dengan jarum jam, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Dari gambar ya. Nah, kita putar ke kanan. Nah, sehingga menghasilkan titik S di sini. Ya. Jadi dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar negatif 90 derajat maka akan berada pada titik S, yaitu 10, negatif 30. Nah, dapat ditulis P dengan koordinat 30,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan rotasi negatif 90 derajat, maka menghasilkan titik S 10, negatif 30 ya. Ini anak-anak contoh soalnya. Maka setelah kalian perhatikan contoh soal, maka kita simpulkan yaitu sifat-sifat dari rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ini yang pertama. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Maka kita simbolkan. Misalnya titik A, koordinatnya A, B, dirotasikan terhadap titik pangkal koordinat sejauh 180 derajat, maka menghasilkan A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. Dengan A aksen sama dengan negatif A, B aksennya sama dengan negatif B. Kemudian yang berikutnya, kalau rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Koordinat titik A, B dirotasi terhadap titik pangkal koordinat O 0,0 sejauh 90 derajat, menghasilkan A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. Dengan A aksen sama dengan negatif B, B aksennya sama dengan A. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar negatif 90 derajat.
koordinat A, B dirotasikan terhadap titik pangkal O 0,0 sejauh negatif 90 derajat menghasilkan bayangannya yaitu A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. Dengan A aksen sama dengan B aksennya sama dengan negatif A. Ya. Demikian anak-anak tentang rotasi. Kalau kalian masih belum jelas, ulangi lagi ya untuk memutar video ini dan kalian cermati bagaimana membacanya dan melakukan rotasi terhadap titik pangkal koordinat. Sekian, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat.